Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai teorema Pitagoras, di mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas proyek UAS pada mata kuliah multimedia pembelajaran. Nah, adapun untuk identitas diri, ada saya, Pujian Nurbrada Muklis, dengan nomor pokok mahasiswa 222151014. Nah, kemudian untuk materi yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama ada asal-usul teorema Pitagoras, kemudian ada teorema Pitagoras, ada triple Pitagoras, dan yang terakhir ada kuis. Langsung saja pada asal-usul teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras ini berasal dari nama seorang filsuf Yunani pada tahun 1570 sampai 1905 sebelum Masehi. Tetapi sebenarnya walaupun disebut Pitagoras, penemu pertamanya bukanlah filsuf tersebut karena teorema Pitagoras ini sudah digunakan sebelumnya oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan juga Tiongkok. Jadi faktanya teorema ini tuh telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras. Nah, akan tetapi Pitagoraslah yang pertama membuktikan kebenaran universal dari teorema ini melalui pembuktian matematis. Nah, perlu diingat bahwa teorema Pitagoras ini adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, tentunya karena untuk mencari salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku, maka teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah siku-siku lain. Next. Nah, adapun sebelum kita membahas lebih lanjut kepada bunyi dari teorema Pitagoras, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini adalah sebuah bangun datar yang memiliki tiga sisi dengan salah satu sudut dari sisi tersebut adalah 90 derajat. Nah, adapun ketiga sisinya itu yang pertama ada sisi tinggi yaitu sisi AC dan ada sisi alas yaitu sisi BC dan juga ada sisi miring yaitu sisi AB dan sisi miring ini biasanya disebut dengan hipotenusa. Next. Nah, kemudian pada bunyi teorema Pitagoras itu ada teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang hipotenusa atau yang tadi kita bahas itu adalah sisi miring pada suatu segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya itu 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi keduanya. Jadi, panjang kuadrat dari AB ini sama dengan jumlah dari kuadrat panjang AC ditambah panjang CB. Oke, next. Nah, kemudian ada rumus dari teorema Pitagoras. Nah, pada segitiga siku-siku itu kan tadi itu berlaku kuadrat sisi miring atau sisi AB atau di sini itu ada C ya. Jadi sisi C ini itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi keduanya. Jadi dapat dirumuskan bahwa untuk C kuadrat atau sisi miring kuadrat itu sama dengan A kuadrat atau sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat atau B kuadrat. Nah, berlaku juga untuk sisi A kuadrat, di mana untuk sisi A kuadrat berarti itu sama dengan C kuadrat itu dikurangi B kuadrat. Begitupun untuk sisi B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Next, nah kemudian ada pembuktian dari teorema Pitagoras, di mana dapat kalian lihat ya pada gambar di samping, yaitu terdapat beberapa bangun. Yang pertama itu ada persegi panjang yang besar, yaitu yang terluar, kemudian ada persegi
mohon maaf, maksudnya ada sebuah persegi yang luar dan sebuah persegi yang kecil. Ini yang terdapat di dalam persegi tersebut. Dan ada 4 segitiga siku-siku. Nah, untuk membuktikan teorema Pitagoras, yang pertama itu kita cari luas dari persegi besar, yaitu luas dari persegi besar itu akan sama dengan luas dari yang ini, persegi kecil yang ada di dalamnya ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Kenapa 4 kali luas segitiga siku-siku? Karena di sini terdapat 4 buah segitiga siku-siku. Nah, kita substitusikan untuk luas persegi besar itu, untuk luas persegi itu sisi kali sisi. Jadi kita substitusikan untuk luas persegi besar, sisi dikali sisi sama dengan untuk luas persegi kecilnya juga sama, yaitu sisi kali sisi. Dan untuk luas segitiga siku-sikunya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian substitusikan untuk luas untuk sisi itu kan ada A sama B ya. Jadi untuk luas persegi besar sisinya itu ada A ditambah B dikali A ditambah B. Nah, kemudian untuk luas persegi kecil sisinya itu adalah C. Jadi C kuadrat, mengapa C kuadrat? Karena kan C dikali C itu sama dengan C kuadrat. Ditambah 4 dikali setengah. Nah, untuk alas dari segitiga siku-siku itu adalah A. Dan untuk tinggi dari segitiga siku-siku itu adalah B. Jadi setengah dikali alas dikali B. Nah, kemudian dioperasikan. Untuk yang ini itu dihasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Di mana dihasilkan ini itu dari perkalian antara A ditambah B dikali A ditambah B. Sama dengan C kuadrat ditambah. Nah, kemudian ini juga dioperasikan, dihasilkan 2AB. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2AB, maka dihasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti ya untuk rumus dari teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, next. Oke. Nah, kemudian untuk memperjelas kembali materi yang tadi telah kita bahas di sini ada contoh soal. Nah, di sini tuh ada hitunglah panjang A jika diketahui panjang B sama dengan 8 dan panjang C sama dengan 9 cm. Berarti yang ditanyakan itu adalah sisi alasnya. Nah, di sini itu panjang yang sisi B itu adalah 8 dan panjang sisi C adalah 10. Next. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai rumus untuk menjawab atau mencari panjang dari sisi alas yaitu A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kita substitusikan aja. Tadi yang kita ketahui itu ada C-nya itu sama dengan 10 dan B-nya itu sama dengan 8. Nah, kita substitusikan, maka didapat A kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Didapat A kuadratnya itu sama dengan 100. 100 itu dari 10 dikali 10 atau 10 kuadrat. Dan 64 itu didapat dari 8 kuadrat atau 8 dikali 8. Maka didapat untuk A kuadrat itu sama dengan 36. Nah, ini kan belum bentuk A ya, jadi kita harus mengakarkan kedua ruas. Jadi didapat A kuadrat A itu sama dengan akar dari 36. Nah, kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dipangkatkan itu hasilnya 36. Didapat bahwa hasil bilangan berpangkat yang hasilnya itu 36 itu adalah 6 pangkat 2. Maka untuk A-nya itu adalah 6. Jadi panjang dari A atau sisi alas itu adalah 6 cm. Nah, next pada selanjutnya itu ada materi mengenai triple Pitagoras, di mana triple Pitagoras ini adalah 3 pasang bilangan yang memenuhi aturan teorema Pitagoras. Di sini ada tabelnya ya untuk
Misalnya untuk A-nya itu, untuk sisi alasnya itu adalah tiga, maka dan sisi tingginya itu ada empat, maka si sisi miringnya itu adalah lima, begitupun selanjutnya gitu ke bawahnya. Nah, perlu diingat bahwa triple Pythagoras ini berlaku juga untuk kelipatan. Misalnya 6, 8, 10 merupakan kelipatan dari 3, 4, dan 5. Jadi, berlaku juga kelipatan dari sini tuh. Maka 6, 8, dan 10 itu merupakan triple Pythagoras. Seperti itu. Next. Nah, untuk mencari triple Pythagoras ini bisa menggunakan tiga rumus. Ada tiga rumusnya. Yang pertama itu untuk cara umum. Jika diketahui A dan B-nya itu merupakan bilangan bulat dengan A lebih besar dari B. Dan P sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Q sama dengan 2AB dan R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka PQR merupakan triple Pythagoras. Jadi misalnya untuk P untuk bilangan P-nya itu harus sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat dengan A-nya itu lebih besar dari B dan untuk Q-nya itu sama dengan 2AB dan untuk R-nya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi misalnya terdapat dua buah bilangan bulat di mana A-nya itu lebih besar daripada B. Nah, kita tinggal substitusikan saja pada rumus yang P sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat dan Q sama dengan 2AB dan R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, maka si PQR-nya itu adalah merupakan triple Pythagoras. Nah, kemudian yang kedua itu jika diawali oleh bilangan ganjil. Nah, jadi jika diketahui A merupakan bilangan ganjil dengan A kuadrat per 2 itu sama dengan Q dan Q terletak tepat di antara dua bilangan bulat P dan R, maka APR merupakan triple Pythagoras. Nah, jadi kalau untuk cara yang pertama itu jika diketahuinya itu dua buah bilangan bulat dengan A itu lebih besar dari B. Nah, untuk rumus yang kedua itu yang diketahuinya itu adalah A-nya itu adalah bilangan ganjil. Jadi nanti tinggal disubstitusi kepada rumus Q sama dengan. Nah, Q-nya itu harus terletak tepat di antara dua bilangan bulat gitu. Jadi misalkan nih, bilangan ganjilnya itu misalnya adalah 5. Adalah 5 misalnya ya. Maka kan 5 kuadrat per 2 itu kan sama aja 10 per 2 sama dengan 5 ya. Jadi Q-nya itu sama dengan 5 dan Q harus tepat berada di antara dua buah bilangan bulat. Jadi antara P dan R-nya itu ada Q gitu. Nah, kemudian untuk rumus yang ketiga itu jika diawali oleh bilangan genap. Nah, jika B diketahui merupakan bilangan genap dengan B kuadrat per 4 itu sama dengan Q, dan Q terletak tepat di antara dua bilangan bulat P dan R, maka B, P, R merupakan triple Pythagoras. Sama dengan bilangan ganjil tadi, hanya bedanya itu ada pada rumus Q-nya, yaitu rumus Q-nya itu adalah B kuadrat per 4. Kemudian next, nah di sini ada contoh soal. Nah, manakah dari kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Nah, untuk menjawab soal ini, langkah yang harus kita kerjakan itu adalah melihat melihat bilangan tersebut apakah memiliki hubungan antara A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat atau tidak. Mohon maaf di sini kuadratnya itu sepertinya tertinggal ya, jadi tidak muncul. Oke, untuk opsi yang pertama itu ada 5, 12, dan 14. Nah, kita substitusikan saja pada rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu kan sama aja kayak 5 kuadrat itu adalah 25 dan 12 kuadrat itu adalah 144 dan dihasilkan yaitu 169. Nah,
karena C kuadrat ini sama dengan 14 kuadrat, yang hasilnya itu 196, maka opsi pertama itu bukan merupakan triple Pitagoras. Mengapa? Karena 169 itu tidak sama dengan 196. Nah, kemudian pada opsi yang kedua itu ada 7, 8, dan 10. Sama, kita substitusikan juga ya. Untuk A-nya itu 7, 8-nya itu B, dan C-nya itu adalah 10. Nah, berarti 7 kuadrat ditambah B kuadrat, itu sama dengan 49 ditambah 64, dihasilkan 113. Maka 113 ini bukan sama dengan C kuadrat, karena C kuadratnya ini adalah 100. Maka opsi 2 juga bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, kemudian pada opsi yang ketiga ada 6, 8, dan 11. Sama kita substitusikan, ternyata didapat untuk C kuadratnya ini harusnya 100 nih, bukan 121. 121 ini kan dari 11 kuadrat ya. Jadi untuk opsi 3 juga bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, berarti karena ketiga opsi ini itu sudah bukan dari triple Pitagoras, maka satu-satunya opsi yang kemungkinan benar adalah opsi keempat. Nah, kita substitusikan. Ternyata untuk 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Nah, untuk 17 kuadratnya juga ternyata sama dengan 289. Nah, berarti betul untuk opsi keempat ini adalah merupakan triple Pitagoras. Next, nah ada kuis, di mana kuisnya ini terdapat 3 level. Yang pertama itu adalah level 1, yang kedua ada level 3, dan yang selanjutnya ada level ketiga. Nah, di sini kalian bisa klik ya, di mana level pada level mana saja. Misalnya, karena saya tadi sudah mengetahui, misalnya saya mau langsung pada level 2 itu boleh ya, bisa diklik gitu. Tapi lebih baik itu sesuai dari yang pertama. Jadi level 1 dulu, misalnya untuk yang level 1 ini ada ini. Nanti kalian bisa, setelah kalian mencari, ternyata jawabannya itu ada pada option, kalian bisa mengklik salah satu optionnya. Misalnya, untuk penyelesaian ini itu adalah soalnya itu diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya itu 13 cm dan salah satu sisi siku-sikunya itu adalah 5 cm. Panjang sisi siku-siku lainnya adalah, nah setelah kita cari ternyata hasilnya itu adalah 10. Kita cek apakah benar. Oh, ternyata salah. Jadi 10 itu bukan salah satu sisi siku-sikunya gitu. Nah, nanti muncul penyelesaiannya bahwa salah satu sisi siku-sikunya itu didapat dengan, misalnya salah satu sisi siku-sikunya itu B kuadrat, maka didapat dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka untuk C kuadratnya itu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Didapat B kuadrat itu sama dengan 169 dikurangi 25. Maka B kuadrat itu sama dengan 14. Jadi B itu adalah akar dari 14, yaitu 12 cm. Nah, kemudian ini ada quiz level selanjutnya gitu. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Nah, baik, mungkin setelah dikerjakan hasilnya itu misalnya itu adalah 17. Kita cek 17 ini apakah benar jawabannya atau salah gitu. Kita cek jika diketahui panjang C sama dengan 16 cm dan tinggi segitiga adalah 15 cm, maka panjang dan B adalah misalnya adalah 17 gitu. Setelah kita ketahui. Nah, ternyata jawabannya itu adalah benar gitu. Untuk mencari panjang A dan B, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Nah, jadi segitiga sama kakinya ini kita jika dibagi dua atau kita tarik garis lurus yang tegak lurus itu akan didapat dua buah segitiga siku-siku di mana dapat digambarkan seperti di sini gitu. Jadi bagi segitiga menjadi dua sama besar katanya. Nah, udah dibagi gitu. Maka kita substitusikan C-nya itu adalah 16. 16 di sini itu berarti kan alas dari segitiga sama kaki yang tadi. Nah, karena sudah dibagi dua, maka
alas untuk segitiga siku-sikunya ini adalah 8 dan tingginya itu adalah 15 cm. Tinggi dari segitiga itu kan yang ini ya. Nah, untuk mencari salah satu sisinya itu dengan menggunakan rumus triple Pythagoras di mana B itu sama dengan C kuadrat. Nah, di sini itu berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, mengapa di sini itu B kuadrat? Karena kita memisahkan dari sisi miringnya itu adalah dengan B. Maka B-nya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian, kenapa di sini mah A-nya itu merupakan si tinggi tegaknya, bukan tinggi alasnya, bukan sisi alasnya gitu. Karena itu kan sama-sama saja ya, dari operasi penjumlahan itu sama aja gitu. Dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi sama saja gitu. Jadi didapat untuk B kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah 8 kuadrat itu adalah 64. Maka didapat untuk B kuadrat itu adalah 289 dan B-nya itu akar dari 289 didapat untuk B-nya itu adalah 17 cm. Nah, jadi sisinya itu adalah 17 cm. Next, pada level selanjutnya, yaitu level ketiga. Nah, di sini tuh ada soal sebuah layang-layang memiliki diagonal yang panjangnya 24 cm dan 10 cm. Jadi di sini itu ada 24 dan dari A ke B itu adalah 10 cm. Jika diketahui berpotongan tegak lurus di sini, maka panjang sisi layang-layang tersebut adalah berpotongan tegak lurus itu berarti ini tuh merupakan segitiga siku-siku gitu. Nah, untuk mencari sisi layang-layang tersebut, kita bisa menggunakan bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Misalnya sudah diketahui nih jawabannya itu adalah 13. Kita cek 13 ini benar atau salah. Kita cek. Ternyata jawabannya itu benar. Nah, di sini ada penjelasan mengapa jawaban tersebut benar itu. Jadi, untuk mencari panjang dari A dan B, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras seperti berikut. Nah, A dan B di sini tuh bukan yang ini ya. Harusnya ini di sini tuh sisinya gitu. Jadi, untuk diagonal yang pertama itu tadi kan ada 24 cm. Maka setengah dari diagonalnya itu adalah 12 dan diagonal yang keduanya itu 10 cm. Maka setengah dari diagonal tersebut adalah 5 cm. Nah, sini. Nah, kita gambarkan dulu segitiganya. Untuk panjangnya itu 12 dan untuk alasnya itu ada 5. Nah, untuk mencari sisinya itu kita kuadratkan 12 ditambah 5 kuadrat didapat S kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 25 didapat S kuadrat sama dengan 169. Maka S kuadrat itu sama dengan, mohon maaf di sini harusnya S ya, sama dengan akar dari 169. Maka didapat S-nya itu adalah 13 cm. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.